Perkenalkan, nama saya Ananta Firjatila Sudana, saya dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh sosial media di kalangan remaja. Media sosial pada era sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari dari hampir semua orang. Media sosial telah menjadi ruang di mana kita membentuk dan membangun hubungan, membentuk identitas diri, mengekspresikan diri, dan belajar tentang dunia di sekitar kita. Namun perlu diingat kembali bahwa seperti halnya teknologi pada umumnya, penggunaan media sosial tentunya memiliki pengaruh baik dan buruk pada berbagai aspek kehidupan penggunanya, terutama pada segi kesehatan mental pengguna. Mengingat pengguna media sosial sebagian besar adalah anak remaja dan pada usia tersebut merupakan fase yang sangat penting bagi perkembangan emosional dan psikososial mereka. Penggunaan media sosial dengan kesehatan mental anak remaja adanya berpengaruh negatif terhadap kesehatan mental akibat penggunaan media sosial yang kurang tepat di kalangan anak remaja, yaitu berupa ansietas, depresi, gangguan tidur, gangguan body image, cyberbullying, bahkan bunuh diri. Era globalisasi ini teknologi semakin maju, tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial atau sebaliknya. Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Padahal dalam masa perkembangannya, di sekolah remaja berusaha mencari identitasnya dengan bergaul bersama teman sebayanya. Sekarang ini banyak remaja yang mencari dan berbagai informasi di media sosial. Sayangnya tak sedikit yang salah menangkap informasi dan kurang bijak menggunakan media sosial. Tentunya orang tua harus mengawasi anaknya yang bermain media sosial. Sebab sama seperti pada orang dewasa, media sosial juga bisa berdampak buruk ke anak, khususnya remaja. Berikut 5 dampak negatif media sosial terhadap remaja. 1. Kegelisahan. Sebagian besar remaja mengalami tekanan untuk menulis sesuatu yang sempurna, mengunggah gambar terbaik, dan langsung membalas ketika ada pesan media sosial. Selain itu, tak sedikit remaja yang mendapatkan komentar negatif tentang dirinya di media sosial. Hal ini membuat mereka mengalami kecemasan dan kegelisahan. 2. Penggunaan media sosial dapat mempengaruhi pola tidur remaja. Remaja memiliki dorongan untuk bangun di tengah malam guna mengetahui hal-hal yang diunggah oleh teman-temannya. Perilaku inilah yang membuat remaja kurang tidur dan pada akhirnya dapat mempengaruhi perubahan suasana hati. Terlebih lagi, remaja memiliki emosional yang masih labil. Selain itu, ada masalah kesehatan lain yang mengintai seperti depresi dan obesitas. 3. Perundingan siber. Mayoritas remaja pernah menjadi korban cyberbullying atau perundungan siber. Pelaku perundungan biasanya memanfaatkan teknologi, dalam hal ini media sosial, untuk melecehkan, menghina, dan hal negatif lainnya kepada korban. Remaja yang menjadi korban cyberbullying cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. 4. Iri hati. Di media sosial banyak orang menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Sangat sedikit yang mau menunjukkan kesusahan atau hal lain yang membuatnya direndahkan. Ketika seseorang menampilkan dirinya dengan sangat baik di internet, hal itu memberikan kesan seolah hidupnya lebih menarik dibanding orang lain. Tak jarang juga hal itu mengundang rasa iri hati dari pengguna media sosial lain. Sejumlah orang dewasa bisa mengalaminya, tapi lebih rentan terjadi pada remaja. Oleh karenanya, penting bagi orang tua untuk memastikan anaknya tidak iri hati terhadap kehidupan orang lain di media sosial.
Ajarkan anak untuk memahami bahwa tidak semua di media sosial adalah nyata dan minta mereka untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sebab hal ini dapat membuatnya rendah diri. Selain itu, orang tua juga bisa mengajarkan anak untuk fokus pada dirinya sendiri daripada mencoba menjadi seperti orang lain. 5. Kurangnya komunikasi. Meskipun media sosial adalah tempat untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi tentu rasanya berbeda dengan berkomunikasi langsung. Sayangnya, para remaja begitu sibuk melihat ponsel mereka sepanjang waktu. Akibatnya mereka lupa ada kehidupan sosial di luar ponsel. Hal ini membuat mereka cakap berinteraksi di media sosial, namun kurang komunikasi dengan orang lain di kehidupan nyata. Bahkan tak jarang remaja menjadi jauh dengan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman. Bila dibiarkan, hal ini dapat merusak hubungan. 5 tanda kecanduan media sosial. Tindakan orang tua untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif media sosial pada remaja. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua. 1. Jauhkan ponsel dan perangkat elektronik lainnya milik orang tua saat sedang bersama anak. Luangkan waktu bersama anak dan minta mereka untuk menyimpan ponselnya juga. Bagaimanapun, penting bagi orang tua untuk memberi contoh agar bisa diikuti oleh anak-anaknya. 2. Orang tua zaman sekarang harus memahami teknologi. Apabila ada orang tua yang masih kurang paham, maka lebih baik mempelajarinya. Ini adalah kunci bagi orang tua untuk mengawasi dan mengontrol anaknya yang bermain media sosial. 3. Dorong anak untuk lebih sering melakukan aktivitas fisik daripada bermain media sosial atau hal lain yang terhubung dengan internet. 4. Tetapkan zona bebas teknologi di rumah untuk membatasi waktu layar anak. 5. Buat anak memahami efek berbahaya dari waktu layar berlebihan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Berikut ini adalah contoh dampak negatif dari media sosial.